Video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 12, yaitu berkaitan dengan medan magnet. Oke, seperti apa? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Oke sahabat fisika, apa sih itu medan magnet? Nah, medan itu artinya adalah daerah atau area. Jadi, medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Nah, medan magnet itu sendiri dapat dihasilkan dari, jelas, yang pertama dia pasti bisa dihasilkan dari magnet, di mana arah medan magnet pada magnet itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang arahnya dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Selain dapat dihasilkan dari magnet, ternyata medan magnet juga dapat dihasilkan dari arus listrik loh. Nah, medan magnet yang dihasilkan dari arus listrik itu disebut dengan istilah induksi magnet. Oke sahabat fisika, sebelum kita belajar tentang induksi magnet, yuk kita belajar dulu tentang percobaan Oersted. Apa sih itu percobaan Oersted? Nah, menurut percobaan dari Hans Christian Oersted, di sekitar penghantar berarus listrik itu ternyata terdapat medan magnet, di mana arah medan magnet di sekitar kawat berarus itu dapat digambarkan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik dan genggaman pada jari tangan kita itu menunjukkan arah medan magnet. Oke sahabat fisika, biar lebih paham, yuk simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada kawat berarus di mana arah arusnya dia ke atas, kemudian ada titik P berada di kiri kawat dan titik Q berada di sebelah kanan kawat. Nah, kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, berarti arah ibu jari kita itu kan arah ibu jari itu menunjukkan arah arus. Jadi arah ibu jari kita arahnya ke atas. Nah, coba sahabat fisika terapkan nih. Oke, tangan kanannya jempolnya ke atas. Oke, mantap. Nah oke, yuk kita lanjut lagi. Jadi berarti ibu jari kita itu posisinya menunjukkan arah arus, yaitu arahnya ke atas. Kemudian di sini medan magnetnya dia akan mengitari kawat ini. Nah, yang ditunjukkan oleh arah genggaman 4 jari tangan kita. Jadi kalau pada kawat berarus ini arah medan magnetnya berarti ya dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Atau di Q dia masuk bidang dan titik P dia keluar bidang. Nah, untuk masuk bidang bisa kita gambarkan dengan tanda atau simbol cross, sedangkan untuk keluar bidang kita bisa menggambarkan dengan tanda dot. Jadi kayak semacam kalau misalnya kita nancepin skrup, misalnya kita tancapkan skrup ini ke papan layar ini, maka ketika masuk yang tampak itu kan bagian pangkal atau bagian belakang skrupnya atau tanda silangnya. Sedangkan ketika keluar dari papan layar ini, maka yang kelihatan kan ujungnya atau titik. Nah, jadi kalau masuk bidang kita simbolkan dengan tanda silang atau cross, kalau keluar bidang kita simbolkan dengan tanda titik atau dot. Nah, contoh lain nih, misalnya, nah kalau arah arusnya ke kanan bagaimana? Nah, kalau arah arusnya ke kanan berarti ibu jari kita ke kanan. Oke, coba jempolnya, mantap. Nah, berarti jadi kalau arusnya ke kanan berarti arah medan magnetnya dia mengitari kawatnya itu muternya gini. Nah berarti kalau pada kawat ini dia akan masuk melalui titik Q juga dan keluar melalui titik P. Nah, dia akan mengitari kawatnya muter gini. Oke, di sini dia masuk bidang atau masuk layar ini, kemudian keluar melalui titik P, atau di titik Q bisa kita simbolkan dengan tanda cross dan titik P bisa kita simbolkan dengan tanda dot gitu. Nah oke sahabat fisika, yuk sekarang kita belajar tentang induksi magnet atau medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Nah, kita akan mempelajari induksi magnet pada kawat lurus, kemudian induksi magnet pada kawat melingkar,
induksi magnet pada solenoida dan juga pada toroida. Nah, seperti apa? Yuk langsung saja. Oke, kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan induksi magnet pada kawat lurus. Nah, untuk induksi magnet pada kawat lurus, nah di sini untuk yang pada penghantar lurus yang tak berhingga, artinya panjang kawatnya ini panjang sekali. Nah, di sini misal ada titik X yang berjarak A dari kawat, maka induksi magnet di titik X yang berjarak A dari kawat itu dirumuskan B sama dengan mu 0I per 2 PA, di mana B itu merupakan induksi magnet di titik X, satuannya dalam Weber per meter persegi atau Tesla. Mu 0 itu merupakan permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. I merupakan kuat arus listrik, satuannya dalam ampere, dan A merupakan jarak titik X dari penghantar, satuannya dalam meter. Sedangkan pada penghantar lurus yang berhingga dengan panjang L, induksi magnet di titik X yang berjarak A dari kawat dirumuskan B sama dengan mu 0I per 4 PA dikali cos theta 1 ditambah cos theta 2. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti gambar berikut. Tentukan besar dan arah induksi magnet di titik P dan titik Q. Nah, sahabat fisika, sebelum kita menghitung besarnya induksi magnet di titik P dan titik Q, kita tentukan dulu arah induksi magnet di titik P dan titik Q itu arahnya kemana sih? Kita gunakan kaidah tangan kanan. Di situ arah arusnya dia ke atas, berarti jempol kita ke atas. Oke, berarti arah induksi magnet atau arah medan magnetnya dia mengitari kawatnya seperti ini. Nah, dia akan masuk melalui titik Q, muterin kawat dan keluar melalui titik P. Jadi dia akan masuk melalui titik Q dan keluar melalui titik P. Nah, sekarang berapa besarnya induksi magnetnya? Oke, yang pertama, besar dan arah induksi magnet di titik P. Karena itu kawatnya kawat lurus, maka kita gunakan persamaan pada kawat lurus di mana B sama dengan mu 0I per 2 PA atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2 ampere per 2pi dikali A. A itu merupakan jarak titik P dari kawat, yaitu 2 meter. Nah, 4pi boleh nih kita bagi. Oke, berarti B-nya tinggal 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla keluar bidang. Sedangkan untuk yang B besar dan arah induksi magnet di titik Q, itu rumusnya sama, B sama dengan mu 0I per 2 PA atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali I-nya 2 ampere per 2pi dikali jarak titik Q dari kawat adalah 1 meter. 4pi-nya boleh kita bagi dengan 2pi, tinggal 2 kali 2 4, jadi B-nya sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya masuk bidang. Oke, cukup mudah bukan? Kita lihat untuk contoh soal berikutnya. Nah, kalau tadi hanya satu kawat, sekarang ada 2 kawat. Perhatikan gambar berikut ini. Tentukan besar dan arah kuat medan magnet di titik P. Nah, kita perhatikan dulu, di situ ada kawat A dan kawat B, masing-masing arah arusnya ke atas. Oke, kita lihat dari kawat yang A dulu. Kita gunakan kaidah tangan kanan, jempolnya ke atas. Oke, berarti arah induksi magnetnya dia akan mengitari kawat ini seperti ini sampai di titik P, dia akan masuk bidang. Jadi besarnya atau arah dari B1 itu dia masuk bidang. Kemudian kita perhatikan dari kawat yang kedua, yaitu dari kawat B, arah arusnya ke atas. Oke, jempolnya ke atas lagi. Oke, jadi dia akan induksi magnetnya dia akan mengitari kawatnya seperti ini. Dia akan masuk melalui bagian sebelah kanan kawat, kemudian mengitari kawat dan sampai di titik P, berarti dia akan keluar. Jadi B2-nya arahnya adalah keluar bidang. Nah, jadi di situ ada B1 dan juga B2. Yuk kita cari untuk besar dan arah B1 di titik P dulu. Karena itu kawat lurus, maka kita gunakan persamaan
induksi magnet pada kawat lurus, yaitu B sama dengan mu 0I per 2πa. Atau B sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali arusnya 2 ampere dibagi 2pi dikali titik P dari kawat A atau dari kawat yang pertama itu jaraknya adalah 2 meter. Nah, 4pi-nya boleh kita coret, berarti tinggal 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla arahnya masuk bidang, kemudian besar, dan arah B2 di titik P, sama rumusnya B sama dengan mu 0I per 2πa, atau B2 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 2 per 2pi dikali 4. Atau ya ini boleh kita coret, berarti tinggal berapa nih? Ya, 1 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, karena di situ ada B1 dan B2 yang arahnya berlawanan, B1 arahnya masuk bidang, B2 keluar bidang, maka resultan induksi magnetnya atau B di titik P-nya adalah ya yang besar dikurangi yang kecil. Nah, atau B1 kurangi B2, 2 kali 10 pangkat min 7 dikurangi 1 kali 10 pangkat min 7. Ya, nilainya 1 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Arahnya kemana nih? Ya, arahnya ngikut yang nilainya lebih besar, yaitu masuk bidang. Itu cukup mudah bukan? Nah,